أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan Allah. Saat sekarang ini kita sedang berada di Lembaga Pendidikan Pintar Bagan Percut Setuan, yang dimana ini tempat orang-orang yang menghafal Quran yang didirikan oleh mantan TKW, yang mereka sangat luar biasa ya, mengabdikan diri mereka, memberikan pengorbanan mereka yang dahulu honor atau gaji yang mereka miliki dari hasil mereka melakukan pekerjaan di tanah orang lain ya, di Malaysia tepatnya, mereka kumpulkan sekarang, dan inilah tempat yang nyata yang sudah mereka buat untuk anak-anak di Percut ini menghafal Quran. Maka tema kali ini adalah ya, mengapa penting Al-Quran untuk dibaca, atau mengapa penting Al-Quran untuk dihafal oleh anak-anak kita ini. Mari kita lihat aktivitas mereka yang sedang menghafal Quran. Assalamualaikum anak-anak Ustaz. Ini lagi ngapain ini? Alhamdulillah. Surah apa yang dihafal?
Alhamdulillah. Sudah hafal anak-anak Ustadz surah Nasnya? Alhamdulillah. Berarti udah anak Ustadz nih udah pintar-pintar lah menghafal Quran ya. Alhamdulillah. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah wahyu Al-Quran. Dan Allah menyinggung Al-Quran ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini sebuah kitab Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang yakin. Pemirsa yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kalamullah. Janji Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'a li ashabi." Baca Quran. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang menghafal, orang-orang yang mentadabur Quran selamat dunia dan akhirat. Ini sebuah janji. Yang setiap janji yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan sebuah keniscayaan. Maka tema yang sangat luar biasa ini, mengapa kita perlu menghafal Quran? Al-Quran merupakan kalamullah yang siapa saja pun yang menghafal dalam benak pikirannya, maka sesungguhnya neraka itu akan takut kepadanya. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya lah kita dalam kehidupan kita ini, ya, karena ini adalah merupakan satu hal yang Allah sampaikan kepada kita, sehingga kita jangan melupakan daripada Al-Quran. Maka inilah satu keberuntungan bagi kita, orang-orang tua yang memiliki anak putra ataupun putri. Mereka mampu mendidik anak mereka cinta dengan Al-Quran, bahkan sampai menghafal Quran. Ini adalah salah satu jalan menyelamatkan orang tua dari siksa api neraka. Ini satu hal yang pertama yang harus kita ketahui. Kalaupun kita sukses dunia, anak kita menjadi seorang konglomerat, miliarder, pejabat, anggota dewan, gubernur, politisi dan sebagainya. Banyak kasus contoh kesuksesan orang-orang hebat. Ya. Tapi pada akhirnya yang mereka rindukan apa? Anak yang soleh. Karena kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata a'maluhu ila salas." Kalau mati anak Adam terputus amalnya kecuali 3 hal kata Nabi. Salah satunya yang Nabi sebutkan itu adalah doa anak yang soleh. Bagaimana kita bisa mampu mendapatkan doa anak yang soleh sementara dia tidak tahu membaca Quran, sementara dia jauh daripada Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu adalah sebagai huda, petunjuk. Jika kita membeli alat elektronik, misal seperti handphone, kamera, atau apapun, dalam setiap perangkat itu pasti memiliki buku pedoman atau petunjuk. Meskipun sesungguhnya kita bisa melakukan itu secara otodidak, tapi ada buku petunjuk. Sebenarnya manusia hidup di dunia ini, kalaupun tidak ada Al-Quran, mereka bisa hidup secara otodidak. Tapi kenapa Allah turunkan Al-Quran? Agar kita tidak salah arah, ada pedoman yang lurus. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan." Ya. Wahai manusia, ini petunjuk Al-Quran bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Dan Al-Quran inilah yang membedakan orang yang baik dan orang yang buruk. Furqan, pembeda. Maka orang-orang yang dekat, orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang mengamalkan Quran, orang-orang yang mentadabur Quran, maka sungguhlah mulia. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, sebuah kemuliaan. Maka ada sebuah pengamalan dalam kehidupan kita yang dulu pernah disampaikan oleh orang-orang tua kita.
Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Di mana Ramadan itu adalah bulan orang yang berpuasa, orang yang menahan hawa nafsu, orang yang mampu menghindari perbuatan dari perbuatan keji dan mungkar di bulan Ramadan. Disitulah diturunkan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu suci. Dan kita menerima Al-Quran dalam keadaan suci, fitrah. Maka dari itu kefitrahan dari Al-Quran itu tetap terjaga. Maka beruntunglah ada orang yang menghafal Quran. Artinya apa? Kefitrahannya itu juga tetap terjaga. Bagaimana cara menjaga kefitrahan kita dari kesucian Al-Quran? Selain daripada petunjuk, maka Allah mengingatkan Al-Quran itu harus kita hafal dengan satu konsep keikhlasan. Banyak para penghafal Quran ini, mohon maaf saya tidak ingin mengeneralisasi secara keseluruhan, tapi kebanyakan tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena kenapa? Mengharapkan honor, mengharapkan sesuatu hal dari apa yang dia hafal. Tapi orang-orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak mau dibayar, karena memang dalam Islam mengatakan bahwa jangan kau perjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita amalkan Al-Quran itu ketika kapan? Coba kita boleh tes. Ketika kapan? Waktu sholat kita. Coba dalam waktu Ramadan 30 hari atau 1 bulan ini, kita membaca Quran, kita hafal Quran di dalam bulan Ramadan tanpa orang ketahui, tanpa dibayar oleh apapun. Karena kenapa? Orang-orang yang membaca Quran, para malaikat turun dari langit. Karena ini kalamullah. Ketika kalamullah datang, maka ketika kita membaca, para malaikat pun melihat kita. Maka berbanggalah kita ketika kita kunci kita itu dalam menghafal, membaca Quran ini dengan konsepnya keikhlasan. Karena Allah mengingatkan kepada kita, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya ibadah, sholat kita, ibadah sholat kita, hidup kita itu karena Allah. Al-Quran itu merupakan kalamullah. Siapa saja yang membaca Quran adalah sebuah ibadah bagi kita. Apalagi yang mengamalkan Quran. Pemirsa, Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mari kita sebagai umat Islam mencermati bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah yang begitu tinggi. Tidak ada lagi kalimat-kalimat yang indah. Maka beruntunglah, dan kenapa kita harus menghafal Quran pada era modern sekarang ini? Banyak orang-orang yang meninggalkan Quran. Karena kenapa? Tergerus dengan era teknologi. Kenapa mereka meninggalkan Quran? Karena mereka tidak tahu manfaat daripada membaca Quran. Kenapa mereka meninggalkan Quran? Karena mereka tidak tahu fadilah daripada membaca Quran. Pemirsa, Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa menghafal Quran ini adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dunia dan akhirat. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada pembahasan mengapa pentingnya Al-Quran untuk dihafal. Al-Quran pertama sekali yang Allah turunkan ketika menyahuti persoalan masyarakat ketika itu yang gersang dalam persoalan akhlak. Jauh daripada kebaikan. Kemungkaran di mana-mana. Sehingga Nabi pun bingung. Bagaimana supaya membenahi umat ketika itu. Sehingga dia melakukan perenungan di dalam Gua Hira. Dan inilah turun Al-Quran pertama sekali. Ketika Nabi Muhammad SAW didekap oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata, Iqra Muhammad.
Iqra Muhammad. Iqra Muhammad. Lantas Muhammad tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril. Ma'ana biqari, apa yang mau ku baca Jibril? Lantas Jibril melanjutkan firman-Nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Disitulah Muhammad baru mengikuti Jibril. Karena kenapa? Ada kata Rabbi di sana. Ada kata Tuhan di sana. Dan di ujung ayatnya itu tadi khalaq, yang menciptakan manusia. Untuk menghubungkan antara khalaq dan khaliq, satu kata dari kata tersebut adalah akhlak. Maka konsep dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang harus kita pahami. Tapi sejatinya Al-Quran itu adalah akhlaknya manusia. Karena kenapa? Dengan akhlak manusia itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasannya. Ketika akhlak manusia itu baik, maka manusia itu akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhlak manusia itu baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka manusia itu akan diturunkan kemuliaan yang sangat indah. Bagaimana supaya kita berakhlak manusia? Toh jawabannya kita sama-sama tahu. Kembalilah kepada Al-Quran. Maka ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Maka Aisyah pun menjawab, akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran. Itulah jawaban istri Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka artinya apa? Manusia itu berakhlak baik. Manusia itu bisa berperilaku baik karena Al-Quran. Maka pentingnya lah kita mendekatkan diri kita kepada Quran. Maka pentingnya lah manusia itu mencintai Quran. Maka pentingnya lah Al-Quran itu didekati oleh manusia. Bukan Al-Quran yang mendekati manusia, tapi manusialah yang mendekati Quran. Supaya apa? Manusia itu menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan terpandang di sisi manusia di sekelilingnya kehidupan. Maka lembaga yang ada di Percut Saituan ini, lembaga pintar di bagan ini, Percut ini, keberadaannya sangat dirasakan. Kita lihat tadi anak-anak yang sudah membaca Quran. Kita lihat anak-anak tadi yang sudah menghatamkan Quran, yang menghafal Quran. Ini sebuah cerminan. Bisa jadi ini merupakan sebuah perisai bagi kita. Atau cambukan bagi kita yang belum mendekatkan diri kita kepada Quran. Karena semakin banyak orang membaca Quran, maka perilaku kehidupan manusia di bangsa ini akan berbenah. Sekarang kita lihat korupsi di mana-mana, kejahatan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Bahkan banyaknya orang melakukan kejahatan di siang hari, melakukan pencurian. Kalau istilah anak Medan melakukan begal, bukan hanya dulu kalau orang berbuat kejahatan di malam hari, tapi siang hari sudah melakukan kejahatan. Karena apa? Moralitas mereka, akhlak mereka jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Miris bagi kita ketika anak-anak kita nanti disekolahkan yang sangat tinggi, fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas saintek dan sebagainya. Ketika mereka diuji dalam ilmu agama, mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Nangis kita. Karena saya pernah menemui langsung orang kita ketika ada seorang ibu yang meninggal dunia. 4 orang anaknya laki-laki. Tapi ketika di akhir kehidupan orang tuanya meninggal dunia, saya tanya, siapa yang bisa mensolatkan? Oh, kami Ustaz, saya Ustaz. Majulah anak itu ke depan. Sab barisan orang yang mau disolatkan sudah selesai. Lantas dia suruh menjadi imam. Tak dimulai-mulai. Saya tepuklah punggungnya. Pak, mulai Pak. Iya Ustaz. Hampir 2 menit. Tidak dimulai-mulai. Ada orang yang mengatakan kepada saya, disenggolnya saya. Ustaz, tak bisa dia sholat karena tak bisa baca Quran dia. Masya Allah. Sedih kita mendengarkannya itu ketika itu. Menangislah. Seandainya orang tuanya ketika itu hidup kembali, saya rasa ditampar ya anak-anak ini. Karena di akhir kehidupannya, di akhir masa dia tinggal di dunia ini,
tak bisa dia melaksanakan sholat. Karena kenapa? Itu tadi, hidupnya jauh daripada nilai Quran. Maka ya, untuk penutup kajian ini, kita sampaikanlah bahwa Ramadan turunnya Al-Quran. Kalaupun hari ini kita belum mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita minta kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku ya Allah, yang selama ini dengan jelaga debuh dosa, karang-karang dosa yang sangat susah kulepaskan ya Allah kejahatan dunia ini. Maka di Ramadan yang mulia ini, bukakanlah pintu hati, penyakit dari hatiku, supaya aku bisa menghafal, membaca Al-Quran, mendekatkan diriku kepada Quran ya Allah. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran yang Allah sebut tadi, ayat pertama dalam Al-Quran surah Al-Alaq tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi, kuncinya itu adalah akhlak kita. Bagaimana membenahi akhlak manusia itu? Maka kembalilah kepada Al-Quran kita. Al-Quran sekarang sudah merupakan pajangan, baik itu di rumah, di masjid. Kadang-kadang sampai yang membaca pun ya kutu buku, bukan manusia. Ironisnya kita, kapan Al-Quran dibuka itu ya? Ketika waktu Ramadan seperti ini. Berlomba-lomba mereka membaca Quran, berkhataman Quran. Ya, tapi pada kenyataan di bulan-bulan yang lainnya, Al-Quran ditinggalkan. Padahal ketika kita membaca Quran bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di setiap bulan-bulan dan setiap hari harus kita lakukan pendekatan diri kita untuk membaca Al-Quran. Karena inilah akan membenahi kita. Orang yang dengan dekat Quran, maka akan dijaga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangga hari ini ketika ada sebuah lembaga yang cukup tidak dikenal banyak orang, tapi mereka mampu memberikan penerangan, penyejuk hati bagi setiap manusia. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kesempatan ini kita mengajak bahwa kita mulailah kebaikan itu pada diri kita sendiri. Kalaulah hari ini kita belum bisa menghafal Quran, kita minta kepada Allah supaya kita didekatkan oleh Al-Quran. Karena kenapa? Dari Al-Quran itulah nanti akan menjadikan syafa'ah bagi kita, penolong bagi kita setelah kehidupan kita di akhirat. Maka dari itu, kesempatan yang sangat berbahagia ketika kita dipertemukan di bulan Ramadan ini, maka insya Allah setiap langkah-langkah keinginan yang kita lakukan dalam membangun diri kita menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang terpilih nantinya masuk ke dalam surganya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh